Shalom semuanya, selamat datang di HOTK Online Session minggu ini. Selamat bergabung kembali. Hari ini saya sendiri karena teman-teman HOTK Worship sedang mempersiapkan lagu-lagu yang harus kita rekam di weekend ini untuk year end celebration kita yang akan diadakan tanggal 18 Desember. Nggak kerasa bulan November sudah mau selesai dan kita akan masuk ke Desember. Kita akan merayakan Natal, terus kita akan pindah ke 2021. Nggak kerasa mungkin kita udah hampir setahun di rumah seperti ini. Dan banyak hal mungkin yang kita rasakan sepanjang tahun ini. Perasaan terbesar, mungkin pikiran terbesar kita sepanjang 2020 adalah kapan sih ini selesai gitu kan ya. Kapan vaksinnya bisa segera ditemukan, kapan kayaknya udah hampir ya, udah 95% katanya Pfizer, Moderna kompor ya. Udah hampir sejadi, tapi kapan kita bisa dapat, kapan Indonesia bisa dapat, kapan kita bisa pakai vaksin, dan kapan kita semua bisa kembali ke kehidupan normal kita kembali, bisa ada di Prisma lagi, kita bisa nyembah Tuhan sama-sama, belajar firman Tuhan sama-sama. Tapi apapun yang terjadi sebetulnya, baik itu yang baik, yang menyenangkan menurut kita, atau yang buruk menurut kita juga, kita percaya sama-sama bahwa Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik buat kita. Amin. Pasti apapun yang diizinkan terjadi buat anak-anaknya, pasti itu yang yang Tuhan anggap itu baik untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita jadi semakin serupa dengan Dia. Ya, so I think one thing yang kita harus terus pelajari dan kita terus kembangkan, kita develop terus dari hidup kita, bukan cuma di tahun ini, bukan cuma di tahun depan, tapi terus sepanjang hidup kita adalah kita harus terus berada di hadiratnya, kita harus terus mencari wajahnya, kita harus terus mengandalkan Dia, bukan kekuatan kita sendiri atau kekuatan orang lain, karena semua yang bukan Tuhan pasti ada batasnya. Kekuatan kita ada batasnya, kekuatan orang lain ada batasnya. Dan yang satu yang unlimited, yang mampu membawa kita terus sampai kesudahannya, adalah satu-satunya cuma Tuhan kita. So, mari malam hari ini kita sama-sama mencari wajahnya, mencari hadiratnya. Mari kita minta Tuhan untuk datang sungguh, hadir di tempat kita masing-masing, dimanapun kita menyaksikan ini, mengikuti sesi ini malam hari ini. Semoga kita sungguh-sungguh menyembah Dia dengan hati kita, dengan roh kita, dan kita undang hadiratnya untuk hadir, karena in His presence there is comfort, there is peace, there is assurance bahwa there is always an open door for us to find our God, our Father. Amen. Mari kita nyanyikan lagu ini, lagu yang luar biasa, lagu yang kita semua udah kenal, dan lagu yang dahsyat sekali. In the quiet of this hour, as I kneel before you now, I believe your promise to be faithful. I don't always understand what your perfect will demands, but I've learned to trust you more in your presence, Lord. In your presence there is comfort. In your presence there is peace. When we seek to know your heart, we will find such blessed assurance in your holy presence, Lord. There
such sweet reward when we wait upon the Lord, as we take the time He gives His perfect wisdom to be found in Him alone. All our deepest secrets known, we're surrounded by His grace when we see His face. In your presence there is comfort. In your presence there is peace. When we seek to know your heart, we will find such blessed assurance in the holy presence, Lord. In your presence there is comfort. In your presence there is peace. When we see the Father's heart, we can have this one assurance, an ever open door to know our Savior more, an ever open door to know our Savior more, an ever open door to know our Savior more. In the presence of my Lord. In the presence of my Lord, the Lord. Amen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hadiratnya tuh pasti selalu ada jawaban. Amin. Apapun yang sedang kita alami sekarang, apapun yang sedang kita rasakan, kesulitan apapun yang kita hadapi, saat kita mau datang ke hadiratnya, kita mau mencari wajahnya, jawaban semua masalah kita tuh ada di dalam Dia. Amin.
Saya mau kita nyanyi satu lagu lagi. Ini lagu yang agak lebih modern ya, agak lebih anak muda mungkin sedikit. Apa yang kita lakukan di hadiratnya? Kita berkata, diam dan tenanglah, dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Ya, be still and know that I am God. Ayat lain berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Mari kita jangan lanjutkan ayat selanjutnya, karena ayat selanjutnya berkata, tapi kamu enggan. Jangan ya, jangan pernah kita enggan untuk berdiam diri dan menyerahkan semua masalah kita, semua ketakutan kita, semua kekhawatiran kita kepadanya, semua desires kita, semua passionate desires kita. Harus satu-satunya dan yang terutama dan yang paling besar adalah untuk Tuhan kita, untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi sama-sama saya, mari katakan, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Semuanya, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hari-Mu. Oh, inilah rinduku. Semuanya dari hatimu katakan, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sama-sama katakan, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, nafasku menceritakan kasih-Mu, oh ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sampai itu sesi pengajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita kembali belajar Song of Song, tetapi malam ini kita akan masuk ke pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-8. Malam hari ini kita akan bahas ayat 1 sampai dengan 4 dahulu. Ya, karena ini merupakan satu kesatuan, ini adalah gairah cinta dari Sulamit yang akan kita pelajari malam hari ini. Ada banyak hal yang akan kita pelajari dari 4 ayat pertama dari Song of Song pasal 8 ini. Mari kita teduhkan hati kita dulu, kita bersatu di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk malam hari ini kami kembali boleh duduk dekat kaki-Mu Tuhan, dan kami boleh semakin mengenal-Mu lewat Song of Song ini. Kalau hari ini kami mulai masuk ke pasal terakhir dari Song of Song ini, sungguh-sungguh Tuhan, hamba berdoa supaya kami semua sungguh-sungguh di akhir dari Song of Song 8 ini, kami sungguh-sungguh dapat menangkap hati-Mu. Kami sungguh-sungguh diubahkan menjadi orang-orang yang semakin mengenal Engkau. Tidak hanya mengenal tentang Engkau, tetapi mengenal-Mu dengan lebih dalam lagi. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja kuat di dalam hati setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman ini malam hari ini. Dan biar Engkau Tuhan juga yang menguduskan pikiran dan hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menerima setiap benih firman Tuhan ini dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami menerima yang kami doakan ini karena kami menaikkannya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala Agung kami. Mari semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Dispassionate Desires. Itu judul yang malam hari ini saya ambil untuk tema kita. Ya, Song of Song 1 pasal 8 1 sampai 4. Saya akan bacakan dulu. If only I could show everyone this passionate desire I have for you. If only I could express it fully, no matter who was watching me, without shame or embarrassment. Seandainya, ya ini Sulamit berandai-andai, seandainya dapat kutunjukkan kepada setiap orang gairah cintaku kepadamu. Seandainya dapat kutunjukkan sepenuhnya tanpa peduli siapapun yang melihatku, tanpa tersipu malu. Pastinya ini adalah gairah dari gerejanya yang sungguh dewasa. Gereja yang dewasa itu tidak dapat membendung kerinduannya untuk bersaksi kepada semua orang tentang cintanya Tuhan Yesus. Ya, yang benar-benar telah menguasai hidupnya seluruhnya. Itu bukan disuruh ya, tetapi memang keluar gitu dari hatinya. Nah, perempuan sulam ini adalah gambaran dari gerejanya yang dewasa tersebut. Dan saya sungguh berdoa, semoga ini adalah Anda dan saya. Amin ya. Seringkali memang dunia ini menyedihkan. Karena ada nilai-nilai dunia ini yang memandang orang yang cintanya kepada Tuhan Yesus itu menggebu-gebu itu membuat orang risih. Karena seperti ada aturan tak tertulis pada beberapa gereja, persekutuan, ya kelompok komunitas Kristiani, bahwa yang namanya beribadah itu harus tenang, hening, cool, calm gitu ya. Sehingga saat ada orang yang misalnya menangis terseduh-seduh atau menari di tengah ibadah itu akan dianggap aneh. Ya. Nah, sayangnya juga memang ada beberapa orang yang kalau ibadah tuh nangis-nangis gitu ya, menari, lompat-lompat. Tetapi yang di dalam kehidupan sehari-harinya tuh perilakunya tuh nggak oke. Ya, nah berkata-kata kasar, menghakimi, memfitnah, suka membuat keonaran ya dan sebagainya. Sehingga orang nggak bisa respect dan lalu dengan mudah melabeling. Ya, melabeling bahwa semua orang yang kalau ibadah menunjukkan ekspresi seperti itu adalah orang yang nggak oke. Padahal seharusnya ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, setan itu memang licik dan jahat. Ya, maka Sulamit pun seperti gamang gitu, seperti ragu
untuk secara nyata menunjukkan ekspresi gairah cintanya kepada sang mempelai laki-laki raja di depan umum. Ya, padahal seharusnya seseorang yang sungguh dewasa di dalam Tuhan dan sungguh jatuh cinta kepada Tuhan memang nggak bisa enggak gitu Bapak Ibu Saudara. Akan terlihat gairahnya itu saat menyembah dan memuji Tuhan. Nggak bisa orang itu yang punya sungguh-sungguh punya passion kepada Tuhan gitu. Nyanyi bisa kayak apa kayak patung. Nggak bisa sebetulnya. Ya gitu. Nah, namun pastinya seharusnya perilakunya dalam kehidupan nyata sehari-hari juga harus Christ-like. Ya, supaya tidak apa? Tidak mengirimkan pesan yang salah. Ya, pesan yang salah kepada yang di sekitar kita ini. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Saya pernah cerita sepertinya, saya lupa di Women atau di Dunamis. Ya, waktu itu saya bercerita bahwa waktu saya masih kecil ada kami punya tetangga di Jawa ya, di Semarang. Ada tetangga depan rumah saya, bukan depan persis ya, tapi di arah depan rumah saya yang membuka seperti sekolah minggu, gereja begitu ya, lalu ada sekolah minggunya. Karena saya masih kecil, jadi ada pemiliknya itu ya, yang pamit gitu sama orang tua saya untuk saya tuh dijemput. Memang anak-anak lain juga dijemput untuk sekolah minggu kalau hari Minggu. Nah, orang tua saya waktu itu belum orang percaya, tetapi mereka moderat ya, jadi boleh saya ikut gitu ke sekolah minggu itu. Nah, saya tidak sebut nama gerejanya, tetapi ini tipe gereja yang rame. Ya, jadi bersorak-sorai begitu dan termasuk juga berbahasa roh. Zaman itu ya, zaman saya kecil ya. Nah, zaman tahun 70-an. Jadi pemiliknya ini seorang ibu-ibu gitu ya, oma-oma, saya malah manggilnya oma waktu itu karena saya masih kecil banget waktu itu. Dan oma ini saya SD waktu itu. Nah, oma ini selalu berbahasa roh. Saya juga taunya baru belakangan kalau itu bahasa roh pertamanya saya juga merasa kok ini bahasanya aneh gitu ya. Bahasa apa gitu. Tetapi akhirnya dikasih tahu kalau itu bahasanya Tuhan, bahasa roh begitu. Saya menerima aja tadinya. Sampai suatu ketika mami saya itu menyuruh saya untuk meminta daun kemangi, tahu kan ya daun kemangi untuk masak gitu. Nah, karena rumahnya itu bertetanggaan gitu, jadi mami saya bilang mengutus saya untuk meminta daun kemangi itu. Saya berjalan ke situ, berjalan gitu siang hari. Lalu saya itu bel-bel pagernya, di pagernya begitu, nggak dibuka-buka. Nah, tanaman kemangi itu ada di luar pagarnya. Jadi saya berpikir, ya udah deh, saya ambil aja dulu daun kemanginya gitu. Ketika saya ambil, tiba-tiba pintu tuh dibuka. Kata dibuka, saya nggak lari loh Bapak Ibu. Saya tunjukkan gitu daun kemangi yang saya ambil itu. Tapi apa yang terjadi? Saya diteriakin. Diteriakin dengan berkata, maling kecil gitu. Ya kan pakai bahasa Jawa, maling kecil. Saya tuh masih SD, tetapi saya bisa rasanya tuh sakit banget karena saya tuh bukan maling. Kalau maling itu kan ambil pergi nggak tahu, nggak pamit ya seperti itu. Saya tuh bilang gitu, tapi dia nggak tahu nggak dengar atau apa dan saya tuh tunjukkan wajah saya. Dan saya ini kan anak sekolah minggunya gitu, tapi beliau ini tetap teriakin saya maling kecil gitu. Apa yang saya lakukan? Saya buang tuh kemangi itu dan saya pulang. Saya bilang sama mami saya masih ingat saya nangis gitu. Dan saya bilang jangan suruh saya lagi ambil itu kemangi minta kemangi di tempat oma itu. Dan sejak saat itu saya ingat saya nggak mau diajak ke sekolah minggu lagi. Dan ya akhirnya saya udah tambah besar dan sebagainya. Saya pikir itu sudah hilang. Nah itu makanya kita harus hati-hati juga ya Bapak Ibu Saudara. Sampai suatu kali saya sudah dewasa, saya sudah melayani, sudah di HOTK ya. Saya sangat rindu mendapat karunia berbahasa roh begitu. Ya karena saya aduh kok ada firman yang berkata bahwa roh itu berdoa untuk kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, saya sungguh-sungguh rindu. Tetapi saya setiap kali saya sungguh-sungguh memohon, Tuhan saya sungguh-sungguh rindu punya bahasa roh. Enggak bisa dapat. Saya ikut di apa ada persekutuan apa yang ini berbahasa roh enggak bisa. Sampai saya ikut apa tuh retret pengutusan waktu itu ya dari gereja kita ada retret pengutusan dan didoakan supaya saya bisa dapat bahasa roh dari gereja saya ya dan nggak bisa juga
Sampai saya juga nggak tahu, padahal katanya gini, "Kamu harus merindukan," gitu ya kan. Saya sudah merindukan dalam hati saya sejak lama, tapi nggak bisa. Sampai suatu kali ada hamba Tuhan yang mendoakan saya dan beliau ini berkata bahwa, "Kamu tuh punya kepahitan mungkin terhadap seseorang yang berbahasa roh." Saya nggak ingat karena itu kan masa kecil ya. Ketika saya ingat-ingat lagi sungguh-sungguh saya bilang, "Oh iya benar, waktu SD." Lalu saya cerita, "Nah, kamu belum melepas pengampunan itu," gitu. Padahal rasanya saya sebetulnya juga udah nggak ingat aja enggak ya gitu. Tapi ternyata tuh saya ada sakit banget di sini gitu ketika dikatain maling kecil itu. Dan saya memang waktu itu sempat berkata sama mami saya ya waktu saya dijemput sekolah minggu dan saya nggak mau, saya berkata begini, "Buat apa Oma itu kalau doa kenceng-kenceng gitu ya pakai bahasa roh tapi mulutnya jahat gitulah istilahnya ya." Tapi sejak saya berdoa dan saya mengampuni, padahal mungkin ya beliau udah nggak ada lagi gitu dan saya udah nggak di Semarang lagi ya. Dan puji Tuhan gitu, atas anugerahnya, atas kehendaknya Tuhan saya bisa mendapatkan diberi karunia berbahasa roh sampai dengan hari ini. Ya tapi apa yang saya mau berkatakan bahwa kita harus mengerti gitu ya. Eee, Sebetulnya itu dua hal yang tidak ada hubungannya. Bukan setiap orang yang berbahasa roh yang nangis di gereja itu pasti bukan orang yang oke, enggak juga gitu. Ya itu hanya oknum lah istilahnya, tetapi seringkali orang dengan mudah mendapatkan kesan yang salah ya. Satu hal yang paling simpel yang kita bisa dan harusnya ingat adalah saya minta ditampilkan ini, kalau cinta kita kepada Tuhan Yesus begitu totalitas, pastinya cinta kita kepada sesama juga harus totalitas. Nggak bisa orang yang mencintai Tuhan Yesus tetapi kepada sesama tidak mencintai. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Karena orang yang mencintai Tuhan Yesus pasti akan mencintai juga yang dicintai Tuhan Yesus. Ya, jadi tidak bisa gitu. Kalau orang mencintai Tuhan Yesus tapi tidak mencintai sesama. Siapa setuju? Tulis amin di live chat Anda. Ya, amin ya. Kita masuk ke ayat yang kedua. I long to bring you to my innermost chamber, this holy sanctuary you have formed within me. Oh, that I might carry you within me. I would give you the spiced wine of my love, this full cup of bliss that we share. We will drink our fill until, ini kalimatnya belum selesai ya. Aku rindu membawamu ke ruang terdalam pada diriku, tempat kudus ini yang kau buat di dalamku. Oh, seandainya aku dapat membawamu di dalamku, akan kuberikan kepadamu anggur cintaku yang berempah, secawan penuh kebahagiaan yang kita nikmati bersama. Akan kita reguk sepuas hati sampai, ya nanti ada lanjutannya. Nah ini sebenarnya adalah kelanjutan dari ayat 1 tadi. Sulamit yang dewasa, gerejanya, Anda dan saya yang sungguh dewasa di dalam Tuhan, tidak hanya ingin menunjukkan cinta kita kepadanya di depan umum saja, ya, tetapi gini, kita tidak hanya rindu bersaksi gitu kepada semua orang tentang Yesus yang kita cintai, tetapi pastinya kita juga rindu untuk membawa Tuhan Yesus ke kemana? Ke ruang terdalam pada diriku. Tempat kudus ini yang kau buat di dalamku. Ya, nah saya jadi ingat 1 Korintus 3 ayat 16 yang berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Apa artinya ini? Mungkin kita sering, ini kan ayat yang mungkin sering kita baca atau kita dengar ya. Tapi sebetulnya banyak orang nggak sungguh-sungguh paham artinya ini. Apa artinya? Ini adalah orang yang lahir baru, istilahnya born again gitu ya. Orang yang nyadar, kalau Anda dan saya berkata bahwa saya tuh udah lahir baru, saya tuh udah born again. Apa sebetulnya yang harusnya kita sadari? Bahwa sejak saat itu ada Tuhan di dalam dirinya. Ya, saat ia sedang sendirian sekalipun, tidak ada seorang pun yang mungkin bisa melihat dia.
tetap ada satu pribadi yang di dalam dirinya ini yang pastinya melihatnya. Ya, bahkan harusnya kita sadar Tuhan yang di dalam dirinya itu, ya dirinya tersebut ikut merasakan setiap emosi, perasaan yang dia rasakan. Paham sampai di sini? Ya, perasaan apa Bu? Perasaan apa saja? Ya perasaan sukacita, perasaan sedih, termasuk juga perasaan marah. Iya kan? Perasaan marah. Makanya jangan simpan marahmu gitu ya kan sampai matahari terbenam. Ya karena Tuhan nggak betah. Karena dia ikut ngerasain gitu. Ya ikut panas rasanya. Hati kita tidak lagi menjadi ruang pribadi kita yang kita bisa semau gue menyimpan apapun yang gue sukai gitu ya kan. Karena sekarang ada Tuhan di situ. Amin. Ya, anggur itu selalu menggambarkan keintiman dengan Tuhan, ya kan? Akan kuberikan kepadamu anggur cintaku yang berempah secawan penuh kebahagiaan yang kita nikmati bersama. Nah, anggur yang berempah ini melambangkan apa? Anggur yang lebih mahal harganya dari anggur biasa. Karena ini anggur yang telah disimpan sangat lama sehingga mengeluarkan bau, istilahnya bau harum rempah. Orang yang tahu tentang wine itu berkata katanya kalau yang sudah sampai disimpan sampai puluhan tahun, saya pernah diajak makan oleh teman gitu di Israel, anggur yang sudah disimpan 20 tahun ke atas. Nggak tahu deh harganya berapa, orang saya cuma ikut minum dan saya bukan yang termasuk yang peminum wine begitu. Tetapi waktu di gini kan sebelum minum gini coba dicium dulu. Itu betul-betul baunya tuh berempah gitu ya, keluar bau rempah. Nah, ini melambangkan cinta mempelai perempuan yang telah teruji dan setia. Ya, anggur yang berempah ini. Nah, sebagai mempelai-mempelainya yang dewasa seharusnya kita selalu punya kerinduan untuk berduaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi bukan hanya kerinduan untuk bersaksi keluar ya, tetapi kerinduan untuk berduaan gitu dengan Tuhan secara pribadi. Saya nggak bilang bahwa ke gereja atau di persekutuan gitu ya, waktu itu seperti di AOTK waktu offline ya di Women atau di Dunamis ya, bukan nggak penting, bukan nggak bagus-bagus. Tetapi itu tidak bisa menggantikan gitu. Orang yang sungguh dewasa dan bergairah kepada Tuhan, itu dia nggak akan merasa cukup dengan datang ke persekutuan demi persekutuan, retret demi retret gitu ya, KKR demi KKR, atau ke gereja tiap minggu gitu. Nggak akan berasa cukup sebelum dia membangun apa? Persekutuan yang duaan aja gitu dengan Tuhan. Ya, dan sebenarnya orang yang memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan keintiman dengan Tuhan yang seperti ini, ekspresi cintanya kepada Tuhan itu pasti indah, ya, dan menyejukkan orang yang di sekitarnya. Kenapa gitu Bu Glory? Karena dia nggak mungkin nggak Christ-like gitu. Ya, sedangkan orang yang mungkin aktif datang ke persekutuan demi persekutuan, KKR demi KKR, retret demi retret gitu ya kan. Rajin untuk minta ditumpangin tangan gitu. Dan bahkan mungkin rajin ke gereja setiap minggu gitu. Belum tentu Christ-like. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan ini nggak dibangun. Ya, karena hanya lewat hubungan pribadi yang seperti itulah Tuhan Yesus itu bisa ngomongin heart to heart, gitulah gampangnya. Ya, gitu. Karena ekspresi cinta tersebut juga sejalan atau disertai dengan ekspresi cinta yang tulus kepada sesamanya. Gak nyimpen dendam, gak menyimpan kesalahan orang lain, gak iri hati, gak sirik gitu. Bukan karena takut pada orang lain gitu ya. Atau alasan apapun, misalnya kalau pas kita yang powerless kita baik-baik gitu keluarin kata-kata yang baik. Tapi nanti kalau kita di posisi yang powerful, seenak mulut kita gitu ya kan, seenak hati kita. Tidak gitu. Bukan itu alasannya. Kecuali hanya satu alasan. Apa itu? Karena dia tahu. Karena dia tahu ada roh Tuhan di dalam ruang kudus hatinya ini. Yang tidak ingin dia buat berduka. Ya, yang tidak ingin dia buat berduka. Itu saja alasannya. Bisa paham ya? Semoga gitu. Saya ini intermezzo, saya tiba-tiba ingat ini. Saya membaca satu kutipan, satu
buku lah seperti itu ya, tetapi secara elektronik. Yang berkata seperti ini, banyak orang itu bingung gitu, bagaimana bisa kuasa kegelapan maksudnya ya, santet apalah pokoknya begitu guna-guna tuh nggak bisa nembus Bu ke dalam hidup kita. Kan banyak orang suka bertanya begitu juga sama saya gitu. Nah saya tadi baru membaca, siang saya baru membaca bahwa ketika gitu ya kan, seseorang itu berjalan bersama Tuhan Yesus gitu, ketika dia mau menaati Tuhan gitu, ketika dia mau menaati Tuhan, Yesus itu kan berjalan bersama dia. Tetapi ketika dia itu mulai tidak menaati Tuhan, ya setiap kali Tuhan tegur dia ignore, setiap kali Tuhan tegur dia ngebandel gitu ya kan. Ya Tuhan nggak mau jalan terus sama dia karena ya udah terserah kamu ya. Kita kan suka begitu kan kalau misalnya yang udah punya anak suka bilang, ya udah kalau kamu nggak mau nurut sama mama, ya terserah kamu sendiri sana gitu ya. Tetapi ketika mau taat mau ini kan terus berjalan berdampingan. Nah, ketika kita terus berjalan berdampingan dengan Tuhan Yesus, sejujurnya tidak pernah ada kuasa kegelapan yang berani mendekati kita. Sebab dia tahu siapa yang sedang berjalan bersama dengan kita, betul? Tapi sebaliknya, ketika Anda dan saya tidak taat kepada Tuhan Yesus dan mau pakai pemikiran Anda sendiri, iya kan? Dan Tuhan Yesus menjauh, disitulah terbuka yang namanya celah untuk kuasa kegelapan masuk. Ya, memang ini iblis itu jahat banget. Seringkali tidak mudah ketika saya menasihati seorang ibu gitu ya kan, yang ada suaminya ada will gitu ya kan, berselingkuh gitu. Ibu ini akan fokus kepada yang namanya pelakor ini. Dia akan begitu marah dengan pelakor ini. Nah waktu saya beritahu bahwa tetap bangun kehidupan saat teduh. Tetap bangun kehidupan doa. Kehidupan ngobrol dengan Tuhan. Baca firman dengan Tuhan ini tetap dibangun. Nah seringkali ketika di situ di highlight oleh Tuhan untuk gitu ya kan mengampuni atau tidak menyimpan kemarahan gitu. Memaafkan, melepas pengampunan biasanya gak mau dilakukan. Nah disitulah celah itu terbuka. Apalagi kalau dari wanita yang ini pakai guna-guna masuk. Karena hati ibu itu dipenuhi dengan kemarahan. Memang jadi seperti lingkaran setan karena yang buat setan. Ya makanya nanti kapan-kapan yang saya bilang kemarin, kalau Tuhan izinkan nanti kita bicara ya tentang bagaimana sebetulnya menaklukkan kuasa gelap, kuasa kegelapan. Ya, bukan dengan menengking-nengking saja ya. Dan semuanya itu dilakukan oleh Sulamit gitu ya kan. Dan dia tidak ingin membuat roh Tuhan yang ada di dalam dirinya ini berduka gitu ya, itu aja alasannya gitu ya. Dan semuanya itu akan dia lakukan sampai gitu. Ayat 3-nya sekarang. Tadi kan belum kelar kan, sampai his left hand cradles my head while his right hand holds me close. We are at the rest in this love. Sampai tangan kirinya itu membuai kepalaku, sementara tangan kanannya memelukku erat. Kami puas di dalam cinta ini. Tangan kirinya membuai kepalaku, itu sebetulnya mengindikasikan rasa aman yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada siapapun yang datang berserah kepadanya. Iya kan? Bukan nggak boleh ngeluh kan? Yang Jumat lalu kita udah tahu bahwa saya berkata bahwa kalau menangis jangan di depan teman-teman, nangislah di depan Tuhan supaya air mata kita tuh worth it. Nggak ada yang hilang kan, ditampung di dalam botolnya Tuhan, dalam kirbatnya Tuhan ya. Dan kalau kita tetap mau menaati walaupun di dalam rasa yang begitu sedih, begitu apa ya maksudnya terpuruk gitu, terpojok, terpuruk gitu ya kan, mungkin marah juga tetapi kita berkata bahwa Tuhan aku mau melepaskan ini semuanya. Bukan karena orang itu, hanya karena Engkau yang menyuruhnya. Ya kan? Karena Engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya. Ya, ketika kita mau berserah seperti itu, tangan kirinya membuai kepalaku. Artinya rasa aman yang diberikan Tuhan Yesus kepada siapapun yang datang dan berserah kepadanya. Tapi tadi dikatakan, sementara terus ngapain Bu? Kalau saya cuma diberi kedamaian, tapi apa janji Tuhan? Kalau saya ini berserah kepadanya, ada. Sementara tangan kanannya memelukku erat. Apa ini?
tangan kanan Tuhan selalu melambangkan, mengindikasikan yang namanya victory, kemenangan. Ya kan? Saya diingatkan Yesaya 41 ayat 10. Mari kita lihat sama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita seringkali lupa bahwa kita punya Allah yang luar biasa ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya kan? Nah, saat kita mencintai Tuhan Yesus sungguh dan mau terus bertumbuh di dalam mengenal pribadinya, apa yang dia sukai dan yang tidak dia sukai, pastinya Bapak Ibu Saudara, istilah saya, ada banyak adjustment ya yang harus kita buat. Adjustment apa? Apa saja? Banyak. Karakter kita, habit kita yang mungkin sudah menaun nempel kuat gitu dalam diri kita. Yang mungkin kita itu berkata begini, sudah mendarah daging, sulit diubah ya. Atau yang mungkin juga kita pikir sebagai hal yang benar ya. Katanya kan kesalahan yang terus-menerus dilakukan ya atau terus-menerus diomongkan akhirnya akan kita anggap sebagai suatu kebenaran. Ya, menyedihkan. Ya, kebohongan yang terus-menerus diucapkan gitu. Akhirnya orang mempercaya itu bukan kebohongan lagi, itu sebagai kebenaran begitu. Makanya Amsal berkata, mari kita lihat dari Amsal 16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Diulang lagi di Amsal 21. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kalau Anda berpikir bahwa menurut saya ini benar gitu. Ya kan? Kalau saya seringkali ada ibu-ibu atau anak-anak yang berkata, betul enggak Bu? Betul enggak Tante? Kalau saya begini gitu ya. Saya seringkali lebih daripada saya berkata ibu salah atau benar gitu. Kamu salah atau benar. Saya lebih senang mengajak mereka mengalami Tuhan. Dalam artian begini, ya nggak apa-apa kalau bahasanya itu benar. Tapi dihadapkanlah coba di hadapan Tuhan. Kalau kita sungguh menghadapkannya dan sungguh mau mencari kata dari Tuhan, nanti pasti dikasih tahu. Nah, persoalannya saat Anda dan saya sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan gitu ya kan. Born again dan terus menerus hidup day by day gitu di dalam terang Roh Kudus. Pastinya Bapak Ibu Saudara akan ada bagian-bagian yang menurut Tuhan itu enggak benar. Dan dia akan highlight. Apa tuh highlight? Akan disorot, akan diusik, diulik-ulik sama Tuhan. Bukan sama orang, diulik-ulik sama Tuhan. Nah, pilihan memang selalu ada di tangan Anda dan saya. Ya, mau bersegera membereskan dengan pertolongan Tuhan atau mau menghindar. Ya. Saya tuh punya pengalaman kalau saya mengignore gitu ya kan. Kalau ditegur oleh Tuhan Roh Kudus saya mengignore, biasanya Roh Kudus akan diam. Dan saya takut sekali Bapak Ibu Saudara kalau Roh Kudus itu diam. Karena saya tahu kalau dia diam berarti dia nggak akan berkata-kata lagi. Dan itu buat saya segalanya gitu istilahnya. Ya saya deg-degan lah, saya takut, saya nggak mau. Ya, kalau sampai Roh Kudus nggak mau bicara lagi di dalam hidup saya tuh seperti kiamat istilahnya. Janganlah ya. Kalau menghindar, mengignore ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi konsekuensi logisnya adalah hubungan kita dengan Tuhan akan mandek. Akan mandek gitu. Ya, karena betul memang tuh, nah ini jangan sampai begini, Bu tapi kan katanya Tuhan tuh menerima kita apa adanya. Betul, Tuhan menerima kita apa adanya. Menerima apa adanya, artinya apa? Waktu dia menerima Anda dan saya. Waktu dia mengadopsi Anda dan saya menjadi anaknya. Dia terima apa adanya. Ada buktinya, ada. Mari kita lihat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Betul. Ya kan? Waktu menerima Anda dan saya. Tapi setelah kita menjadi anak-anaknya,
sebagai seorang bapak yang baik, pastinya dia akan mendidik kita sampai kita itu mencapai kedewasaan penuh. Tujuannya apa? Untuk Anda dan saya itu siap menerima warisan-warisannya. Warisan-warisan surgawi yang Bapak kita itu simpan. Dan itulah yang sangat-sangat berharga. Mari kita lihat, saya ini sebetulnya ayat yang harusnya Anda dan saya udah ngerti. Cukup panjang ya, tetapi saya ingin bacakan kepada Anda supaya Anda sungguh-sungguh tahu. Ya, Ibrani 12 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Saya bacakan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, supaya Anda ingat ya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Lalu dilanjutkan lagi, ini satu rangkaian. Saya harap Anda semua sungguh-sungguh mengerti ini. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Paulus tuh ngingetin kita gitu ya. Dan dia ingetin lagi di ayat 4-nya. Betul, kamu tuh ahli waris, bener. Makanya dididik gitu. Sebab ayat 4-nya yang dimaksud pasal 4-nya yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, walaupun anak sebetulnya. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai kapan? Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Inilah mengapa banyak orang Kristen menjadi Kristen sudah tidak tahu puluhan tahun, belasan tahun. Tapi berasa kok begini-begini aja gitu. Saya suka guyon gitu ya dengan teman-teman, saya suka berkata begini. Virus yang lebih berbahaya daripada virus corona ya adalah virus GGD namanya. Anda mungkin tidak tahu apa tuh Bu Glory, virus GGD itu virus sebutan saya. Virus gitu-gitu doang. Ya kan? Ikut Tuhan berapa lama GGD, gitu-gitu doang. Tidak pernah ada perubahan. Ya kan, hidupnya gitu-gitu doang. Kenapa? Ya karena tidak mau diajak Tuhan menjadi dewasa. Waktu diingatkan tetap ngebandel gitu ya. Saya berdoa sungguh-sungguh Anda semua memahami prinsip-prinsip rohani ini. Dan bersegera mau dididik oleh Tuhan dan jadi dewasa. Supaya Anda gitu bisa ngerasakan menerima warisan surgawi gitu. Ya, kita aja tahu kita nggak akan kasih cek bernilai jutaan rupiah kepada anak yang masih kecil. Pasti akan dirobek-robek gitu, ya kan. Pada anak remaja yang belum bisa mengelola keuangannya dengan baik. Walaupun dia anaknya orang kaya misalnya, ya. Nah sedih banget nanti Anda nggak pernah bisa mendapatkan warisannya, ya. Mepet terus selalu, ya. Memang saat belajar tumbuh dewasa akan ada banyak hal menyakitkan terjadi di dalam hidup kita. Yang seringkali Tuhan itu izinkan Bapak Ibu Saudara untuk membentuk kita menjadi bejana emas. Ya, namun lewat Kidung Agung hari ini kita diberi pengertian bahwa saat kita sungguh mencintainya dan mau berserah kepadanya, walaupun mungkin gitu ya, orang lain masih tidak menyukai kita, persoalan kita belum selesai gitu. Tangan kirinya akan membuai kepala kita, memberi rasa aman kepada kita karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat proses yang sedang kita jalani. Ya, dan dia sudah bersuka cita melihat Anda dan saya itu rela dididik dan dibentuknya. Jadi pribadi-pribadi seperti yang dia kehendaki. Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak pasti tahu. Ya, walaupun anak-anak kita tidak sempurna karena kita juga tidak sempurna, tapi anak yang bandel
dengan anak yang kita tahu dia mau menaati kita juga bisa melihat perbedaannya. Betul enggak? Ya gitu. Namun yang lebih luar biasa adalah malam hari ini kita juga diberitahu bahwa pada saat Anda dan saya mau mengikuti semua proses yang Dia izinkan terjadi di dalam hidup kita, tadi dikatakan tangan kanannya akan memeluk Anda dan saya erat-erat, ya kan? Dan ini adalah tangan yang membawa kemenangan buat Anda dan saya di ujungnya. Siapa berkata amin? Ketik amin dan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ya, kita masuk ke ayat yang keempat, ayat yang terakhir untuk malam hari ini. Ya, kita akan baca sama-sama. Promise me brides to be. Ini masih kata-kata Sulamit ya, bukan kata-kata mempelai laki-laki. Promise me brides to be by the gentle gazelles and delicate deer that you will not disturb my love until he is ready to arise. Berjanjilah kepadaku wahai calon-calon pengantin demi rusa yang jinak dan kijang yang lembut bahwa engkau tak akan mengganggu cintaku sampai dia siap untuk bangkit. Saya nih Bapak Ibu, Saudara, waktu baca ayat 4 ini saya sampai mikir apa saya salah baca gitu ya kan. Jadi sampai saya betul-betul scroll saya lihat betul ini kata-kata Sulamit bukan kata-kata mempelai laki-laki raja. Ada sesuatu yang unik kan di ayat 4 ini Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Apa itu? Coba Anda perhatikan. Ini adalah kata-kata dari mempelai Sulam. Mempelai perempuan. Benar? Tapi kalau Anda ingat, makanya kenapa sampai saya scroll. Anda ingat ini dulunya adalah kata-kata sang mempelai laki-laki raja di pasal-pasal sebelumnya. Ya bukan? Ya kan? Waktu itu mempelai laki-laki raja berkata kepada putri-putri Yerusalem, kepada para calon mempelai, ya kan? Agar mereka itu sabar. Sabar nunggu siapa? Nunggu Sulamit untuk tumbuh jadi dewasa dan siap bangkit diajak pergi olehnya. Ya kan? Tapi sekarang mempelai perempuanlah yang memakai kalimat yang sama. Ya. Inilah makanya Christ-like-nya itu di situ ya. Untuk meminta para calon mempelai putri-putri Yerusalem untuk bersabar juga dan menunggu sampai mempelai laki-laki raja ini siap untuk bangkit. Nah, apa maksudnya ini? Iya kan? Kan nggak mungkin gitu bahwa Tuhan itu nggak passionate. Iya kan? Kalau kemarinnya mempelai laki-laki itu ngomong bahwa kepada putri-putri Yerusalem pada calon-calon mempelai berkata bahwa kamu sabar, jangan ribetin gitu ya kan, nggak apa-apa, aku siap kok nunggu gerejaku ini ya kan, untuk bangkit gitu, untuk siap diajak pergi. Lah kok sekarang mempelai perempuan ini ngomong seperti itu untuk mempelai laki-lakinya. Apa yang dimaksud siap untuk bangkit di sini? Ya, banyak orang nggak bisa sabar menunggu yang namanya waktunya Tuhan untuk bangkit. Apa itu? Waktunya Tuhan untuk bergerak. Untuk ngelakuin sesuatu. Gitu ya. Kita itu selalu seringkalinya was-was. Kalau Tuhan itu terlambat gitu. Betul atau betul? Ya, banyak dari kita yang namanya sabar menunggu Tuhan itu memang tidak mudah sih. Ya kan? Karena dunia ini mengajarkan pada kita semua yang serba instan, ya bukan? Makanya banyak orang menerapkan ini juga di dalam berhubungan dengan Tuhan. Apalagi saat mendengar orang lain yang bersaksi di mimbar bahwa hanya dalam beberapa hari doanya dijawab gitu. Banyak orang mulai ragu kalau dengar seperti itu. Apa benar sih Tuhan tuh ngasih saya? Kok saya doanya nggak cepet dijawab ya? Kayak orang itu. Ya, makanya hidup kekristenan itu Bapak Ibu Saudara. Janganlah dibangun atas dasar yang namanya mukjizat. Mukjizat itu bagus. Tetapi jangan dibangun atas dasar itu. Tapi mari bangun kekristenan kita itu berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Ya, dan dengar baik ini. Semakin kurang intim hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus, ya,
Saya nggak tahu saya buat tampilannya atau tidak ini. Semakin kurang intim hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus, akan semakin kurang sabar orang tersebut menunggu Tuhan. Dan sebaliknya. Ya, jadi kalau seseorang itu kurang intim hubungannya dengan Tuhan Yesus, biasanya dia nggak sabar nunggu Tuhan itu bergerak. Nah, makanya Sulamit ini kan bilang, ya kan, sabar gitu. Dia sabar untuk menunggu kapan nanti Tuhan itu bergerak. Ya kan, dia ngomong sama putri-putri Yerusalem ini, lu mesti sabar, nunggu Tuhan bergerak. Jangan ribut gitu, ya. Nah, mengapa begitu? Nah, saya mau ambil 2 contoh supaya Anda ingat. 2 contoh di Alkitab. Yang pertama adalah Yosua, waktu dijanjikan Tuhan bahwa dia akan merobohkan bersama pasukannya akan merobohkan yang namanya tembok Yeriko. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya di di ayat di pasal 6, Yosua pasal 6. Tetapi di sini saya mau tunjukkan aja ya, tunjukkan aja bahwa karena saya nggak ketik-ketik, saya bacakan di sini. Perintahnya kalau Anda jadi Yosua, Anda bisa coba bayangin deh. Tuhan itu janji, kamu akan dapat kota Yeriko itu. Temboknya akan kamu robohin. Tetapi di ayat 3 dikatakan begini. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menghindari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi selama 6 hari itu mereka kudu ngelilingin gitu. Ini kalau ini temboknya Yeriko ini ngelilingin begitu. Cuman sekali balik. Diem sekali balik gitu. Ya kan? Tapi di ayat 4 dikatakan, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Jadi waktu yang 6 hari pertama itu nggak ngapa-ngapain. Walaupun bawa sangkakala, bawa tabut. Kalau saya bayangkan tuh ya, Yosua dan pasukannya ini pasti dibully deh sama orang-orang yang ngeliat. Lu ngapain kayak parade aja jalan, nggak ngapa-ngapain, diem 6 hari. Tapi pada hari ketujuh ngelilinginya 7 kali. Ya kan, ngelilinginya 7 kali. Lalu gitu ya kan, Yosua taat nggak? Yosua taat nggak? Kalau dipikir pakai logika gitu. Kenapa sih mesti kayak begitu? Kalau Tuhan mau tiup tuh tembok Yeriko bisa nggak jatuh? Roboh. Nggak ada yang bisa berkata enggak gitu ya kan. Pasti bisa. Tapi disinilah kita belajar. Seringkali Tuhan itu meminta sesuatu untuk melatih yang di sini Anda dan saya. Melihat apakah Anda dan saya cukup humble sih. Iya kan? Untuk Tuhan itu mendidik yang Tuhan tuh elo atau gua gitu istilahnya. Iya kan? Kan kita seringkali kan ngatur Tuhan. Tuhan harusnya tuh begini, begini, begini. Nanti tolong ya Tuhan gini, 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 gini. Skenarionya Anda yang pegang. Coba lihat Yosua di ayat 10-nya. Nanti Anda belajar sendiri ya di Yosua 6 ayat 10-nya. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersorak, maka kamu harus bersorak. Ketaatannya tuh sampai di level itu Bapak Ibu Saudara. Ya kan gitu. Dan kita tahu semua endingnya bagaimana. Bahwa tembok Yeriko itu roboh. Betul. Ya, robohnya tidak mengenai pasukannya Yosua, tetapi mengenai orang-orang yang Yeriko kecuali Rahab. Rahab pun dia belajar taat. Untuk apa sih artinya tali kirmisi yang diikatkan di jendela rumahnya? Lu mau nyelamatin gue, selamatin aja kan bisa begitu. Ya, tetapi seringkali Tuhan meminta yang namanya a humble heart. Untuk Anda dan saya itu mau taat dulu, baru Tuhan bergerak. Ya, kasih satu contoh lagi, Lazarus. Itu di perjanjian baru ya, di Yohanes 11. Di Yohanes 11, saya lihatkan. Di Yohanes 11, ya betul. Di Yohanes 11 ayat yang panjang, nanti Anda baca sendiri ya. Tapi saya tertarik sekali kalau baca Yohanes 11 ini. Anda baca deh nanti ya, ulang. Oh ini cerita Lazarus, gue udah ngerti. Kalau dapat renungan begitu, gue kan ngerti, tutup.
Jangan. Ini cerita yang menarik. Coba di ayat 6-nya, nanti Anda lihat sendiri ya, Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit loh, belum mati loh. Ianya huruf besar, jadi itu Yesus. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Jadi artinya yang sengaja menunda itu bukan karena macet, bukan karena nggak ada kendaraan, bukan karena nggak bisa ke situ, bukan karena ada orang lain yang menghalangi, tidak. Seringkali memang Tuhan sengaja menunda menolong Anda dan saya. Ya kan? Kok jahat banget Bu? Ada alasannya. Nanti Anda pelajarin, lihat di ayat 15-nya. Tetapi syukur, ayat 14-nya dulu deh. Seringkali kalau Anda nggak kenal Tuhan Yesus, Anda hanya mengenal tentang Tuhan Yesus. Bisa istilahnya sakit hati sama Tuhan Yesus. Ya, dan setan biasanya paling senang dengan orang yang tidak sungguh kenal dengan Tuhan Yesus. Ya, tidak sungguh mengenal Tuhan Yesus, akhirnya ditusukin sama setan. Kalau Anda lihat nanti Yohanes 11, kalau Anda punya di rumah buka Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15 ke-14 dulu deh. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati loh. Dia tahu loh, Lazarus sudah mati. Tapi lanjutannya tuh yang kalau orang Jawa bilang tuh nyelekit gitu. Bahasa Jawanya tuh nyelekit. Apa tuh nyelekit? Coba Anda lihat ayat 15-nya. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Dia enggak bilang gini, aduh saya nyesel, aku nyesel kok aku enggak hadir ya pada waktu itu. Enggak, Yesus bilangnya tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Kenapa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Dan setelah dia mengatakan ini, baru dia berkata, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Dan cerita selanjutnya Anda semuanya tahu, hanya dengan kata-katanya dia memerintahkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Kenapa 4 hari? Karena bagi bangsa Israel itu sah. Ya kan seperti itu. Ya hari yang keempat itu udah busuk. Ya karena mereka kan dikain kafanin saja, bukan masuk peti kayak sekarang. Anda dan saya bukan ya. Nah dan cukup dengan kata-katanya berkata Lazarus keluarlah. Loh coba Anda pikir. Kalau dengan kata-katanya saja dia bisa membangkitkan Lazarus. Yang mbok kemarin dilakukan. Tapi dia sengaja menunda 2 hari. Tuh. Mari belajar kenali Tuhan Yesus kita. Supaya Anda dan saya tidak bisa ditipu oleh setan. Dan menjadi marah dan pahit. Ya, karena Anda berasanya Anda sudah sangat kenal Tuhan Yesus. Anda sudah berbuat banyak hal untuk melayani dia. Ya, Anda juga berasanya sudah mencintai dia sangat. Kok gitu, ya kan? Kok itu kan menunjukkan orang yang kecewa kan. Kok begitu gitu. Ya. Nah, pengenalan kita dengan Tuhan dan pengalaman berjalan dengannya day by day lah yang akan membuat kita paham bahwa Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, namun dia juga tidak pernah terlambat. Waktunya selalu adalah waktu yang terbaik dan paling tepat. Siapa percaya akan hal ini, tulis amin 3 kali di live chat Anda dan beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya. Jangan tutup YouTube Anda dulu. Biasanya, oh ini Bu Glory udah selesai khotbah, saya mau tutup aja sudah selesai. Yang pujian nggak berguna gitu ya kan. Janganlah, karena kita akan sama-sama menyatakan cinta kita. Kalau Anda sungguh cinta kepada Tuhan, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan bersama-sama. Anda siap? Oke.
greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you more. I want to know you more. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you more. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you more. I want to serve you more. The greatest thing in all my life is serving you. Bapak Ibu Saudara, urutan dari bait lagu ini menurut saya pengarangnya ini bukan sekedar bagusan begini gitu, enggak. Tapi menurut saya ini adalah yang mengarang lagu ini, ya yang menulis liriknya ini. Pastinya orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Bukan sekedar mengenal tentang Tuhan Yesus. Mengapa begitu? Karena urutannya adalah knowing you, baru loving you, dan serving you. Banyak orang membalik ini. Ya, belum sungguh-sungguh knowing him. Ya, dan belum sungguh-sungguh jatuh cinta kepadanya sangat, sudah serving him untuk mengisi waktu luang. Ya, untuk supaya mengimbangi kehidupan sekuler dengan kehidupan spiritual katanya. Akhirnya yang terjadi adalah di banyak pelayanan, di banyak gereja, seringkali hanya karena hal yang kecil. Kita berkatanya serving him. Tetapi ketika ya ada satu dan lain hal dengan teman sesama yang melayani dia juga, bahkan ada orang yang sampai marahnya kepada Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ya, sedih sekali. Makanya lagu ini menurut saya benar banget ya. Kita harus knowing him. Ya, yang pertama kali kita harus merindukan untuk mengenal dia. Setelah mengenal dia, pastikan dan pastinya gitu ya, akan muncul yang namanya cinta kepada dia. Cinta yang dewasa, bukan cinta yang menuntut. Cinta yang memahami. Dan setelah cinta yang memahami, barulah Anda dan saya terjun di dalam pelayanan. Hasilnya akan berbeda. Amin. Yuk kita sama-sama. Ini lagunya sangat-sangat sederhana, lagu kuno, lagu lama. Tapi meaningful banget. Ya, saya ingin kita malam hari ini menyembah Tuhan, menunjukkan cinta kita kepada Tuhan lewat penyembahan dengan lagu ini keluar dari hati Anda dan saya, hati kami berdua juga yang paling dalam. Ya, yuk kita nyanyikan. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you more. I want to know you more. The greatest thing in all my life is knowing you.
loving you. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you more. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. Sekarang kita siap untuk melayaninya. The greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you more. I want to serve you more. The greatest thing in all my life is serving you. Semoga Anda nanti menyanyikan ini di pagi hari sebelum saat teduh ya, waktu Anda praise and worship God sendiri, dan biar ini sungguh-sungguh Anda hidupi juga ya di dalam keseharian kita ya. Kita mau sungguh-sungguh mengenal Dia sampai cinta kita tak terbendung lagi, dan gak bisa enggak, pasti kita siap untuk melayani Dia dengan melayani sesama ya. Kita mau satukan hati di dalam doa. Sebelumnya seperti biasa saya selalu mengingatkan, dan saya berterima kasih atas semua persembahan yang Anda kirimkan, baik itu ke rekening youth maupun ke rekening women, ataupun ke rekening nasi bungkus, ataupun ke rekening yang lewat QR code ya. Apapun sebelumnya Anda sungguh-sungguh harus bertanya kepada Tuhan. Jangan memberi dari kebiasaan saja, tetapi mari memberi dengan apa yang Tuhan gerakkan di hati Anda, dan pastinya dengan sukacita, karena kita tahu bahwa kita sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Ya, bagiannya saja yang berbeda-beda ya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hamba bersyukur malam hari ini karena apa yang Kau taruh di dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Terima kasih kalau malam hari ini kami semua bisa mengikuti perjalanan hati dan gairah cinta yang ada di dalam hati Sulamit. Hamba berdoa Tuhan, ini adalah gambaran dari kami semua, gerejamu Tuhan. Dan biar apa yang Kau rindukan untuk gerejamu ini bertumbuh dewasa, biar itu sungguh terjadi di dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu yang mengikuti pengajaran Song of Song ini Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang ketika Engkau ingatkan apapun yang di dalam hidup kami cuek, kami ignore, kami menghindar, dan kami tidak mau menaatinya. Kami enggak mau Tuhan hubungan kami ini mandek dengan Engkau. Kami mau terus berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tahu ada banyak hal yang masih akan kami hadapi baik hari ini maupun di hari-hari yang ke depan. Tapi kami Tuhan malam hari ini mau bersehati dan bersepakat. Kami mau mengambil komitmen Tuhan untuk sungguh-sungguh kami mau menyerahkan setiap persoalan dalam hidup kami ini. Bukan dengan daya upaya kami sendiri, tapi kami mau menyerahkannya kepada Tuhan. Mari saya tergerak untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh ingin membuat komitmen yang baru untuk berjalan dengan Tuhan Yesus mulai malam hari ini. Mari letakkan tangan kanan Anda di dada kiri. Saya akan berdoa ya. Saya akan berdoa untuk Anda semuanya. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terletak di dadanya. Tuhan, Kau yang melihat hati kami satu persatu Tuhan. Engkau melihat kami yang sungguh-sungguh rindu memperbaharui komitmen kami untuk berjalan dengan Tuhan kembali. Untuk menyerahkan semua persoalan hidup kami ini kepadamu Tuhan. Yuk mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mau menyerahkan hidupku kembali kepadamu. Mari Tuhan, berjalan bersama aku
mulai malam hari ini. mulai malam hari ini. Beritahu aku Tuhan, Beritahu aku Tuhan, apapun itu apapun itu yang tidak menyukakan hatimu, tidak menyukakan hatimu, yang ada di dalam hatiku, yang ada di dalam hatiku. mampukan aku Mampukan aku bersegera bersegera untuk melakukannya, untuk melakukannya, untuk membuang itu, untuk membuang itu, untuk mengampuni orang lain, untuk mengampuni orang lain, membuang rasa iri, membuang rasa iri, membuang kepahitan, membuang kepahitan, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan kemarahan, apapun Tuhan, apapun Tuhan, seperti yang Engkau mau. seperti yang Engkau mau. Aku tahu Tuhan, Aku tahu Tuhan, seringkali aku tak mampu, seringkali aku tak mampu, tapi mau percaya tapi mau percaya malam ini malam ini Engkau mampukan aku. Engkau mampukan aku. Aku tidak mau Aku tidak mau hubunganku dengan Engkau hubunganku dengan Engkau berhenti sampai di sini. berhenti sampai di sini. Aku mau terus berjalan Aku mau terus berjalan sampai di langkah terakhir hidupku. sampai di langkah terakhir hidup. Saat Engkau Saat Engkau menjemput aku menjemput aku di awan-awan. di awan-awan. Mari Tuhan, Mari Tuhan terus berjalan terus denganku. berjalan denganku. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjamin aku karena Engkau menjamin dengan aku tangan kirimu, dengan tangan kirimu rasa aman, rasa aman, sukacita, sukacita, dan sejahtera dan sejahtera ada dalam hidupku. ada dalam hidup, Dan tangan kananmu dan tangan kanan yang akan memeluk aku yang akan memeluk saat aku aku berserah kepadamu. saat aku berserah kepadamu. Engkau yang akan berperang Engkau yang akan berperang untuk aku. untuk aku. Semua persoalanku Semua persoalan akan selesai akan selesai tepat pada waktunya, tepat pada waktunya, seperti yang Engkau kehendaki. seperti yang Engkau kehendaki. Malam ini Tuhan, Malam ini Tuhan, aku percaya aku percaya Engkau tidak pernah tergesa-gesa, Engkau tidak pernah tergesa-gesa, tetapi juga tidak pernah terlambat. tetapi juga tidak pernah terlambat. Waktumu Waktumu adalah yang terbaik. adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Aku menyerahkan hidupku Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba sungguh berdoa supaya Engkau yang mendengar doa kami semua ini, Engkau yang mengabulkannya. Dan Engkau disukakan malam hari ini juga dengan persembahan-persembahan kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati yang mempersembahkan yang terbaik dari hidupnya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka. Biar berkat kasih dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami mulai malam hari ini sampai kami bertemu muka dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan mari kita semua yang diberkati malam hari ini yang sudah membuat pembaharuan komitmen malam hari ini diperbarui dengan Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, senang sekali, lega sekali saya boleh membagikan Song of Song pasal 8 ayat pertama sampai keempat. Kita masih akan menyelesaikannya sampai nanti di tanggal 11 Desember. Ya, jadi jangan sampai bolong mengikuti karena ini sudah pasal yang terakhir, makin kesininya pasti makin keren ya. Sampai berjumpa di Jumat depan. Jumat depan ada saya akan mengumumkan tentang year end celebration. So jangan sampai ada yang tidak ikut ya Jumat depan supaya kita semuanya tahu dan nanti nggak ada yang bilang, loh saya kok nggak tahu ya kalau ada year end seperti itu. Ada year end celebration walaupun kita tetap online ya. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semuanya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sesi-sesi dari khotbah OTK lewat YouTube ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Supaya Anda selalu mendapatkan update-update terbaru dari YouTube HOTK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.